إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Allahumma arhamna bil Quran. Surat ini diturunkan buat Rasulullah dan juga buat umatnya, buat kita semua yang masih pada takut sama jin, yang katanya masih begini begitu, yang sotoy tentang jin. Apalagi ngedengerin dukun-dukun palsu yang ngomong tentang aneh-aneh tentang jin. Ya Bunda, ini adalah ilmu yang dikasih tahu langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar nanti kita punya wawasan, perspektif tentang dunia jin. Dan nanti di Al-Quran masih banyak lagi ayat-ayat tentang jin. Ayah Bunda bisa lihat dalam surah Al-A'raf. Nanti Ayah Bunda bisa ngeliat dalam surah Al-Kahfi. Udah bisa ketemu tuh. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nah itu bicara tentang iblis. Nah, iblis golongan jin. Dan ketemu lagi dalam surat Saba. Banyak lagi. Dan kalau kitanya beriman sama Allah Subhanahu wa taala, maka jin itu nggak punya daya upaya asalkan kitanya yakin sama Allah. Tapi kalau misalnya kitanya malah tunduk, maka nanti bakal hina sehina-hina. Jadi jangan pernah menghinakan diri kecuali di hadapan Allah. Jadi kalau pengen sujud, pengen ruku, menghinakan diri hanya pada Allah aja. Nggak juga kepada jin, nggak juga kepada dunia, nggak juga sama uang, nggak juga dengan pada siapapun. Jadi hidup kita, mati kita cuma buat Allah. Kadang-kadang tuh banyak orang yang karena takut hilang pekerjaan, takut hilang dunia, apapun dilakukan. Jadi takut pada selain Allah. Nah ini balik, kita bicara tentang surat Al-Jin, 28 ayat. Dan ini ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kul katakan Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa sekelompok jin menyimak dengan benar, dengan baik. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka berkata, kami baru mendengar Al-Quran yang begitu menakjubkan. Yahdi ila rusdi. Yahdi ila rusdi. Yang menunjukkan kepada kebenaran. Fa'aman Nabi, lalu kami beriman, kata jin-jin itu, dengan Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah berlaku syirik terhadap Allah, mempersekutukan Allah dengan apapun tidak akan kami lakukan. Dan pelajaran pertama ya Bunda dari ayat ini, bahwa dunia gaib itu yang tahu hanya Allah. Dan kalau ada berita tentang hal-hal yang gaib, Anda dengar dari orang, lalu kemudian Anda dengar dari firman Allah langsung, maka yang dipegang firman Allah. Jangan dia mah orang pinter, dia mah pernah ketemu jin. Gitu. Jadi si Fulan malah nikah sama Nyi Roro Kidul. Di Indonesia banyak tuh yang ngaku-ngakuin kayak begini-gini. Ya Bunda, nggak satu
Gaib itu hanya Allah yang punya. Dan apakah manusia bisa untuk melihat yang gaib? Jawabannya kalau Allah izinkan bisa. Pada prakteknya enggak semuanya ditutup sama Allah. Nanti ayah bunda ketemu dalam surat Al-A'raf. Itu satu hukum sunatullah yang Allah sebut. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dia iblis setan melihat kamu manusia dari sudut dari sisi kamu nggak bakal bisa lihat mereka. Jadi kelompok setan, kelompok jin bisa ngelihat kita tapi kita nggak bisa ngelihat mereka. Dan itu adalah nikmat yang Allah kasih. Sebab kalau kita bisa ngelihat kelompok jin, nanti kagetan mulu. Nanti sibuk dengan urusan-urusan yang nggak penting. Nah itu nanti cari dalam surah Al-A'raf ayat berapa untuk pegangan buat ayah bunda. Bahwa Allah membuat kita nggak bisa ngelihat mereka. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Lalu bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nah, kalau ini adalah orang-orang yang dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat An-Naml nanti ayah bunda bakal lihat bahwa anak buahnya Nabi Sulaiman itu gak cuma manusia, bahkan ada jin. Wa qala ifritu minal jin, lalu ifrit berkata dari kelompok jin, ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup membawa mahlikainya Ratu Bilqis di hadapanmu, Paduka Sulaiman, sebelum engkau bangkit dari kursimu. Nah, itu dalil bahwa Nabi Sulaiman dimampukan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa melihat jin dan mempekerjakan jin. Enggak cuma itu, bahkan ada yang disuruh nyelam sama Nabi Sulaiman ke lautan tugasnya. Nanti ketemu dalam surat Sabah, ayah bunda. Dan nanti ayah bunda bakal tahu bahwa jin tuh nggak ada yang pinter. Kalau mereka tahu yang goib, pasti mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman mati. Tapi Nabi Sulaiman mati dalam kondisi lagi megang tongkatnya, dan begitu tongkatnya rapuh dimakan rayap, maka jatuh beliau. Ta'kulu min sa'adah. Ada dalam surat Sabah. Nanti cari ya. Kalau saja mereka kelompok jin tahu yang goib, kata Allah, maka pasti mereka tahu Sulaiman udah lama mati. Tapi meninggalnya dalam kondisi berdiri. Begitu tongkatnya rapuh dimakan rayap, baru jatuh, maka baru tahu orang-orang dan kelompok jin bahwa Sulaiman sudah lama meninggal. Jadi itu makna bahwa jin nggak ada yang tahu, nggak yang tahu goib. Jadi yang tahu goib itu bukan manusia, nggak ada manusia yang tahu goib. Jin juga nggak ada yang tahu goib, jadi nggak ada yang pinter. Yang tahu goib cuma Allah. Nah ini kalau ayah bunda bertanya, dari mana Rasulullah tahu tentang alam gaib ini? Karena Allah izinkan. Kul, katakan Muhammad, uhiya ilayya, aku diwahyukan. Annahu istama'na farum minal jin, ada sekelompok jin yang menyimak. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan mereka menikmati Al-Quran. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang namanya jin muslim. Ada jin yang juga non muslim. Jin yang tidak mau beriman itu pengikutnya iblis. Iblis itu dalam surah Al-Kahfi termasuk golongan jin. Dan bagi yang muslim, mereka tunduk taat pada Allah, tunduk pada semua yang disampaikan oleh Rasul. Di zaman Sulaiman, di zaman Muhammad SAW juga begitu. Kalau pengen tahu ayah bunda tentang jin yang juga mendapatkan kewajiban ibadah, maka surah Ar-Rahman buktinya itu. 31 kali Allah bilang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kalian berdua dustakan. Berdua siapa?
jin dan manusia. Jadi dari dua makhluk ini yang nanti semuanya yang lain nggak kena taklif. Cuma dua makhluk ini yang kena hisab, jin dan manusia. Dan mereka punya dunianya sendiri-sendiri. Dunianya nggak pernah ketemu karena frekuensinya beda. Dan pelajaran kedua, meski frekuensinya beda, alamnya lain, tapi kalau ngedengerin Al-Quran, mereka kagum-kagum. Inna sami'na Qur'anan ajab. Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ini poin kedua. Al-Quran itu menakjubkan, ya bunda. Nggak cuma buat manusia. Jin aja bilang menakjubkan. Walid bin Mughirah, kita udah pelajari, juga bilang menakjubkan. Cuma sayang aja, nggak di closing dengan iman. Dia tidak tutup dengan iman. Jadi Al-Quran itu menakjubkan. Apa saja hal yang menakjubkan dalam Al-Quran. Kalau disuruh ngitung, banyak. Nggak bisa habis. Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga saya baru nerima tentang surat Al-Kautsar. Ada seorang ibu ngajarin anaknya tentang keajaiban surat Al-Kautsar. Huruf ro-nya ada 10. Ininya ada. Nah, ntar yang punya videonya share. Saya bilang, Masya Allah, ini ilmu baru lagi. Surat Yasin juga saya baru tahu tuh ilmunya. Kullu fi falakin yasbahun. Kullu fi falakin yasbahun. Hurufnya dibolak-balik sama pun. Kullu fi falakin. Mau dibaca dari kanan, dari kiri, detil. Jumlah hari yaum dalam satu tahun dalam Al-Quran disebut 365. Persis dengan 365 hari dalam setahun. Dan keajaiban Al-Quran luar biasa banyaknya. Itu baru keajaiban huruf, keajaiban teks, keajaiban audio, banyak lagi ceritanya. Keajaiban kesembuhan, banyak lagi. Keajaiban tentang hal-hal yang di luar nurul, kata anak sekarang. Jadi makin banyak lagi. Dan itu, ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menakjubkan. Jadi amazing Al-Quran. Itu jadi hashtag kita, Quran yang menakjubkan. Karena hanya mereka yang dengan benih jiwa, punya wawasan, mereka bakal tahu tuh keajaiban Al-Quran. Dan keajaiban Al-Quran salah satunya adalah Yahdi ila rusdi fahaman nabi. Menunjukkan jalan yang lurus. Maka kami beriman dengannya. Kalau saya yang fakir ini, kalau lagi ngajar Al-Quran, sering dapetin orang ngomong, ya Allah Ustaz, kenapa baru umur segini bisa baru tahu gampangnya ngapal Quran. Sering tuh saya dapatin. Dan itu menakjubkan. Ngajak manusia untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bi rabbina ada. Dan yang ketiga, dan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu adalah dosa yang terbesar dan absolut. Absolutnya kalau semua tahu kalau merasakan keagungan Allah, maka nggak pantas membandingkan Allah dengan apa. Tapi kalau orang yang tertutup, orang yang bodoh, orang yang naif, orang yang jahil, ngomong seenaknya, nggak tahu tentang kebesaran Allah, maka begitu. Maka kalau ada orang yang ngomongnya aneh, membandingin Allah, mengkomplain Allah, ngeluh sama Allah, itu pasti karena dia nggak tahu
nggak sadar, belum ngerti tentang kebesaran Allah. Kalau tahu kebesaran Allah, maka nggak bakal ada yang pantas membanding-bandingkan keagungan Allah dengan apapun. Mereka yang menghinakan kalam Allah pasti bakal Allah hinakan. Yang mengganggu para kekasih Allah, maka pasti bakal Allah perangi. Kalau saja kepada kekasih Allah, kepada kalam Allah, segitu nasibnya. Nah ini ayat bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berani langsung mengganggu Allah, membanding-bandingkan Allah dengan apapun, maka pasti dia bakal Masuk hina karo aja. dunia akhirat. Masuk karo Ini yang disebut inna syirka laulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, adalah kezaliman yang paling dahsyat. Inna syirka laulmun azim. Karena itu ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi pegangan buat kita. Juga nggak boleh mencari pertolongan kecuali hanya pada Allah. Jangan sampai kepada kelompok jin dan setan. Jangan menghamba kecuali hanya pada Allah. Jangan kepada makhluk apapun, juga termasuk jin dan setan. Ini pesan di awal-awal surah Al-Jin. Tidak boleh takut terhadap apapun, juga terhadap jin dan setan. Nanti ayah bunda bakal ngerti bahwa kalau kita makin besarin tauhid, makin memperkuat ibadah pada Allah, maka semuanya kecil. Ini ini hukum yang absolut. Kalau kita besarkan Allah, menyembah hanya pada Allah, semuanya bakal tunduk. Tapi kalau kita tunduk kepada makhluk, apalagi kepada setan, jin, maka semuanya bakal hina. Wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Itu ayat-ayat tentang orang-orang yang masuk neraka gara-gara ngikutin jalannya setan, jalannya jin. Dan wani uduni, kalau mau ibadah, ibadah padaku. Ada siratal mustaqim, ini jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dah nggak usah nyari yang aneh-aneh. Pengen naik jabatan, pengen dapat uang, pengen dapat jodoh, pengen macam-macam. Kalau mau minta, minta sama Allah. Jangan hinakan diri. Dengan cara apa? Minta kepada makhluk yang keterbatasannya banyak, termasuk juga jin. Padahal jin aja nggak pernah syirik pada Allah. Walan nusyrika birabbina ahada. Nah itu pegangan buat kita semuanya, ayah bunda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jaga kita untuk selalu istiqomah berada di dalam jalan tauhid, jalan ibadah, membesarkan Allah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari neraka, Allah masukkan kita ke dalam surga yang paling indah. Ya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan. Allahu